Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di program inspirasi kita, membahas tentang banyak hal potensi desa maupun apapun yang berkaitan dengan perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Saat ini saya berada di Desa Belik, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Saya bersama dengan salah satu petani yang memiliki potensi yang besar karena Pak Anto ya, dengan sebutan Pak Anto. Pak Anto siapa? Pak Anto Belik. Pak Anto Belik. Pak Anto Belik ini salah satu petani yang menerapkan sistem pertanian modern karena dia salah satunya udah pakai pupuk organik. Jadi dia tidak pakai full dengan pupuk yang kimia. Pak Anto ini lebih banyak jadi petani sayur mayur ya, sayur termasuk tomat, jagung, apalagi cabai, terus apalagi padi. Tapi potensi yang paling saya unggulkan di sini itu ya sayur mayur, seperti cabai, tomat, seperti itu. Terus sama yang saat sekarang yang paling saya dominasi itu ke produk jagung karena satu, pasarnya lebih dapat hasil lah istilah kata seperti itu. Nah ini saya mau tanya ke Pak Anto ya, Mas Anto, yang bedakan antara luasan lahan dengan petani-petani yang lain dengan sampean pakai pupuk organik ya dengan yang mereka pakai mes itu bedanya di mana Mas Anto? Sebenarnya perbedaannya itu tidak ada perbedaan antara kimia sama organik. Cuman hanya perlakuan. Kalau kita sudah mengenal dengan baik sistem organik itu sebenarnya kita ya boleh dikata itu sama. Cuman karena kita itu kenapa harus beralih ke organik? Satu karena ya seperti ini memudahkan kita sebenarnya. Cuman kadang banyak orang itu belum memahami keunggulannya organik itu seperti apa gitu. Makanya banyak orang itu yang enggan beralih ke organik, Pak. Karena ya itu tadi sistem yang mereka lakukan itu belum memahami secara 100% itu belum memahami. Terus gini Mas Anto, yang susahnya petani itu berubah ke organik dengan yang kimia ya. Satu keuntungan nanggone beli itu kan peternak itu kan juga banyak. Artinya ternak ayam, ternak kambing, ternak unggas macam-macam ya. Lah itu kan lebih gampang ketimbang kita beli. Kalau beli kan mesti biaya kosnya lebih mahal karena kan dengan luasan lahan. Lah kenapa mereka nggak mau berubah ke yang organik, Mas Anto? Karena seperti ini, kalau organik itu kadang itu para petani itu kan mengeluhkan dari penyakit. Karena apa ya? Dari organik sendiri itu kadang kalau ada serangan hama yang signifikan itu akan sulit ditanggulangi. Karena kita jujur sebagai petani organik itu belum bisa menemukan obat seperti untuk hama. Itu yang paling bagusnya itu untuk apa, itu kita juga masih tahap mencari yang lebih bagusnya. Tapi untuk saat sekarang kan kita hanya mengandalkan seperti produk-produk yang ada seperti tanaman mimbo, untuk insektisida. Seperti ngaten. Terus penyakit apa sih yang lebih condong kalau banyakkan dengan pakai organik? Kelebihannya apa sih Mas Anto? Organik lah, memang sampai saya ini nanam dengan pakai organik ya, walaupun itu nggak full organik. Tapi artinya dengan luasan lahan, pengolahan tanahnya, ketanamannya sendiri, kelebihannya apa ya Mas Anto? Sebenarnya keunggulannya itu kalau organik itu satu, ke tubuh kita sendiri itu jauh lebih sehat daripada kimia. Ke kamera Mas Anto. Jadi lebih unggul ke organik karena untuk badan kita sendiri itu lebih sehat seperti ngatan. Terus apa lagi? Terus ya kalau kimia yang jelas kan sudah namanya kimia. Cuman ya keunggulannya kalau yang saya terapkan seperti di jagung. Kalau saya menggunakan yang semi ya, saya bilang semi karena di sini belum 100% itu organik. Karena saya masih ada kendala. Lahan yang saya pakai ini saat sekarang ini kan belum 100% organik. Jadi dari awal penanaman
itu masih mengelola. Karena satu, sanitasi airnya di sini dari atas sudah terkontaminasi sama kimia. Jadi kalau dibilang organik masih belum. Tapi saya berusaha perlakuan organik. Jadi hasilnya ya masih semi organik seperti itu. Nah, terus aku mau tanya lagi ke Mas Santo. Mas Santo kan udah nanam macam-macam sayur ya, Nggih. ya cabe, ya jagung, apalagi ya pari ya, Padi, nggih. apalagi Cabai, tomat, tomat nggih, macam-macam. ada perkebunan juga seperti durian, alpukat. Nah, Mas Santo ini kan tadi ngomong ada kelebihan di jagung. Yang ditanam petani di sini dengan jagungnya Mas Santo bedanya apa? Berbedanya gini, kalau yang ditanam warga sini itu rata-rata itu kan yang bervarian genetik. Nah, kalau yang saya tanam itu yang non GMO, jadi produk lokal, alami desa. Jadi kenapa saya itu kok beralih ke yang non GMO ini? Karena satu, non GMO ini yang bisa diterima di pasar luar negeri, seperti contoh itu Jepang. Itu bisa diterima pasar Jepang karena kalau yang hibrida itu kan bervarian genetik. Itu kalau menurut orang Jepang itu kan makanan untuk ternak. Nah, dari segi hasil, dari segi harga juga terpaut beda. Bedanya jauh Mas Santo. Perbedaannya niku ya bisa 2 kali lipat. Cuman kan kita untuk meyakinkan para petani beralih ke produk yang kita ajukan itu kan agak sulit. Karena ya satu, karena sudah turun temurun ini agak sulit kalau kita belum praktek sendiri. Makanya di sini saya awali produk-produk ini saya tanam lebih dulu agar mereka itu agak tertarik. Tujuan saya ya untuk membantu masyarakat juga sebenarnya, cuman ya kita paling enggak itu kan harus nopo nggih, istilah kata itu cek podo makmure. Nah, ya benar. Sama-sama akhirnya iso nikmati hasil dari Oke. pertaniannya. Lah kalau dari yang sampean tanam jagung dengan petani yang di sini, kira-kira apa sih yang dibutuhkan mereka agar bisa ke sana? Maksudnya, apa karena tanamnya terlalu banyak hama atau mungkin jumlah tongkolnya itu enggak banyak seperti yang mereka tanam atau gimana Mas Santo? Memang kalau yang saya tanam itu tongkolnya ya namanya jagung lokal. Jagung lokal tuh jagung yang dulu-dulu. Nah, kalau dari segi situ memang ada perbedaan. Lebih unggul yang hibrida kalau dari jenis tanaman. Lebih unggul karena tongkolnya bisa 2, bisa 3. Tapi kalau yang non GMO itu kan tunggal. Cuman kenapa saya lebih unggulnya yang non GMO? Karena dari segi harga. Acuan saya itu kan dari harga. Kalau misalkan dalam luas lahan yang sama, seperti yang saat ini saya tanam sekitar 8.000 meter persegi itu kalau misalkan ditanam pakai jagung hibrida, itu kan hasilnya suatu misal itu sama-sama dapat 1 ton. Jagung non GMO saya juga dapat 1 ton. Sama hasilnya, dari hasil sih sama. Cuman yang memperbedakan itu kan dari segi harga. Kenapa harga saya itu lebih tinggi? Karena jagung saya ini bisa diterima di pasar Jepang. Lah kalau arah dijual untuk hanya bukan untuk pasar lokal atau untuk pasar luar negeri ya. Nah kira-kira yang bisa nerima kalau umpamanya petani itu berubah ke tanaman jagung yang sampai tanam sekarang, itu pemasarannya seperti apa? Kalau mereka kan pasti diterima sampai pasar lokal gitu ya. Mereka jual macam-macam udah ada pengepul. Lah kayak sampean Mas Santo ini kan apa mereka harus cari pasar sendiri atau gimana Mas Santo? Jadi yang saya lakukan di sini sebenarnya saya kan harus memenuhi ke kuota, nggih. Kuota yang saya dapat dari bos saya itu kalau kamu nanam seperti ini, produk saya itu 1 bulan itu memerlukan sekian ton. Jadi saat sekarang itu saya masih belum mencukupi kapasitas perusahaan. Soalnya yang saya tanam itu kan cuman hanya skala kecil karena belum ada dukungan dari orang banyak, hanya orang-orang tertentu yang mau beralih ke tanaman ini. Kalau masalah kuota saya itu bisa mencapai, sebenarnya pipil itu diperlukan sampai Berapa ton Mas Santo?
5 ton per bulan. Nah, 5 ton per bulan itu kan usia tanam itu masih 3 bulan lebih. 105 hari 105 hari dari masa tanam. masa tanam. Ya, dari masa tanam 105 hari baru panen. Jadi kuota saya dengan kalau lahan saya cuman sekitar 8.000 yang saya tanam, kan jelas otomatis itu tidak memenuhi kuota. Masih kurang. Masih kurang. Oh, gitu ya. Lah dari tanaman selain jagung Mas Santo, apalagi yang sekiranya bisa untuk diterima di pasar luar selain jagung? Kalau untuk sementara ini? Kalau sementara ini yang bisa diterima di pasar luar itu jagung sama porang. Oh, porang. Ya, tanaman porang. Porang. Tapi saya nanam porangnya nggak terlalu banyak. Karena porangnya kan juga waktunya kan juga Waktunya panjang ya. Terlalu panjang juga ya. Oh, gitu ya. Lah untuk inspirasi kita hari ini Mas Santo ini memang lebih condong memang untuk ke jagung karena beberapa produk sayur mayur yang diolah memang untuk memenuhi pasar lokal. Tapi untuk pasar jagung dia udah mampu mengimpor ke luar negeri karena memang pangsanya di Jepang untuk produk olahan jagung jagung bisa kan gitu ya, untuk olahan makan ya, untuk kue, untuk macam-macam ya, untuk snack ya, seperti itu. Nah, di samping itu saya juga ya bertani sayur. Seperti tomat, cabai, padi. Cuman tomat juga di sini hanya beberapa karena satu tadi. Banyak orang itu yang masih belum memahami. Terus Mas Santo, dari kesulitan tadi ya, selama pemupukan macam-macam, untuk orang-orang yang bantu sampean tenaga kerja, itu kira-kira ono kendala nggak? Artinya mereka itu sesuai nggak dengan apa yang sampean inginkan? Ya, memang dari sisi kekurangannya apa? Gitu Mas Santo. Kita harus tetap turun tangan sendiri. Tanpa kita turun tangan sendiri itu belum bisa. Karena apa ya? Karena kembali lagi ke SDM-nya nggih. Jadi nggih mohon maaf, bukan kita merendahkan atau apa, bukan. Ya. Karena memang jadi seperti suatu contoh itu pengoplosan pupuk yang saya lakukan. Jadi untuk fermentasi, kebanyakan di sini itu kan kalau memupuk itu tanpa diolah dulu. Jadi kenapa mereka kok banyak yang gagal? Karena pupuk yang ditabur itu belum siap untuk dimakan oleh tanaman. Untuk dijadikan untuk dipupuk. Nah, jadi untuk sebelum diaplikasi itu kan kita harus melakukan proses dulu. Ada prosesnya. Jadi harus ada proses seperti dari kohe ayam, kohe kambing kita lakukan fermentasi dulu sampai benar-benar pupuk ini layak untuk diserap sama tanaman. Nah, umpamanya sampai pakai pupuk kompos tadi ya kohe ya, dengan sampai diolah dengan bentuk fermentasi macam untuk siap dijadikan pupuk. Itu kalau pupuk kompos atau kohe itu tadi dalam luasan 1 hektar itu dibutuhkan berapa ton pupuk Mas Santo? Kalau untuk tonase kami belum mengukur nih. Sejauh ini saya belum mengukur sampai kapasitasnya berapa, itu belum. Cuman saya itu seperlunya. Jadi kadang itu untuk saya pribadi itu bikin stok. Kalau saat sekarang yang saya lakukan, pupuk yang saya bikin itu komposisinya sekam bakar itu sampai 1 truk. Terus kohe ayam itu sekitar 400 karung. Nah, itu saya lakukan fermentasi terlebih dahulu sebelum saya aplikasi ke tanaman. Jadi tujuan saya ya itu tadi, supaya pupuk ini sudah benar-benar siap untuk diserap sama tanaman. Jadi dengan obrolan tadi Mas Santo, untuk nyambung, kira-kira apa sih yang diharapkan, harapannya Mas Santo buat petani-petani desa Belik ataupun yang lain nantinya ya, agar nanti mereka itu produknya itu nggak cuma diterima di pasar lokal, tapi untuk di pasar di luar negeri, entah itu sayur mayur ataupun yang lain, termasuk pengolahan lahan yang punya nilai lebih buat petani. Apa Mas Santo? Punya harapan apa? Ya, harapan saya sih kalau bisa itu kita harus beralih ke organik. Kenapa? Karena badan kita itu butuh sehat. Nah, dengan adanya kebutuhan badan kita yang sehat, otomatis yang kita makan kan harus sehat. Kenapa harus ke organik? Kalau organik sendiri itu tujuannya satu, lahan itu biar tetap subur.
tanpa produk-produk tambahan lain kita nanam ke depannya itu tanpa dukungan obat-obatan yang lain tuh harapan kita itu bisa lebih bagus. Jadi untuk mengembalikan normal lagi, jadi tanah untuk lebih bagus mengembalikan lagi. tanah itu menjadi normal kembali. Yeah. Cuman harapan saya ya ke beliau-beliau yang ada di pasar sana itu kalau bisa itu ya dari segi harga. Karena apa? Pasar lah intinya. Komoditi kita itu semakin banyak pasar yang terus harganya menyerap sesuai. dan harga sesuai. Jadi nggak ada pasang surutnya harga, Yeah. kestabilan harga lah. Petani Jadi kebanyakan petani itu lebih makmur. Itu harapan saya. Tapi kalau harga fluktuatif seperti saat sekarang ini, Agak kadang kita kasihan merubah ke petani ya. petani ke merubah ke organik itu ya agak kesulitan. Ya cuman itu Iya. harapan saya. Terus Ya, untuk yang tanaman apa yang sekiranya bisa, atau mungkin mereka berharap Mas Santo itu punya keinginan petani itu buka wawasan baru lah untuk informasi-informasi berbagai pertanian produk, deh. walaupun seperti ini Pak, Iya. seperti jagung maupun sayur mayur. Iya. Itu kendalanya kalau ke organik itu pasar. Sebenarnya cuma pasar aja. Kalau misalnya misal kita nanam tomat yang saya tanam saat sekarang. Walaupun kita sudah organik, cuman pasar tuh yang menerima kan hanya sedikit. Pasar kita itu sedikit. Jadi kalau ada bantuan misalkan produk kita itu dibantu pasar luas, mungkin petani juga akan semangat seperti gitu. Terus butuh nggak informasi buat petani-petani itu agar punya wawasan lebih lah, produk apa yang bisa diterima pasar luar negeri, nah gitu Mas Santo, agar mereka nggak terlalu terfokus sama yang lokal Mas Santo. Kalau saat sekarang yang sudah Untuk saya pasar, lakukan iya. supaya mereka itu agak Informasinya, ada iya. maju sedikit seperti jagung. Soalnya sudah saya kerjakan tuh jagung pulut saat sekarang ini kan yang non varian genetik, jadi non GMO itu yang bisa diterima pasar. Ya harapan saya kalau bisa membantu menanam jagung ini, soalnya Punya saat sekarang nilai jual itu kuota yang- saya masih iya. kurang, yang satu, kedua nilai jual Jualnya juga lebih tinggi dari lebih bagus ya untuk yang petani hibrida. ya. Jadi dari kita yang dialogkan dengan Mas Santo tadi, salah satunya tentang harapan untuk petani yang ada di Desa Belik atau mungkin yang dari yang lainnya yang menonton, yang melihat inspirasi kita. Harapannya adalah dengan merubah sistem pertanian yang lebih modern, itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Produk apapun kalau kita olah dengan baik, entah itu dari tanamannya atau mungkin dari unsur tanahnya, dan inovasi tentang produk-produk yang bisa dijual untuk di luar negeri, bukan hanya sebatas melayani pasar lokal. Insya Allah hasilnya lebih tinggi, karena kan produk lokal ini kan juga nilainya juga nggak terlalu besar. Kalau kita bisa tanaman sayur mayur macam-macam dijual ke luar, nantinya bisa menambah pendapatan bagi petani. Ya moga-moga petani itu lebih makmur dan lebih sejahtera dengan Amin. kita ngobrol seperti ini Mas Santo ya. Nggih. Demikian apa yang aku sampaikan dengan Mas Santo, semoga punya nilai yang lebih lebih bagus lagi ya untuk petani dan menambah income bagi petani. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, inspirasi kita untuk kemajuan bersama.